Drama Rekap Bintang Samudra, episode 36 sampai dengan 42. Danu dan Taufik menyiapkan kejutan berupa private dinner untuk Nagita dan Bintang di kafe. Danu menghubungi Nagita dan meminta Nagita datang ke kafe dengan alasan Taufik sakit. Bintang dan Nagita pun segera pergi ke lokasi. Tapi ketika mereka tiba, yang mereka dapatkan malah ruangan yang romantis. Pintu ruangan kemudian dikunci dari luar oleh Danu. Bintang pun mengomel minta dibukakan pintu, tapi sia-sia. Bintang dan Nagita akhirnya terkurung berdua. Namun karena lapar, mereka memutuskan untuk menikmati makan malam itu. Keesokan paginya, Bintang dan Danu dipanggil oleh komandan mereka untuk mengikuti pelatihan di Surabaya sebelum berangkat ke Lebanon. Mereka dikirim bertugas di sana selama 6 bulan lamanya. Bintang lalu menemui Nagita dan memberitahu Nagita tentang tugasnya di Lebanon. Nagita pun cuek dan mendoakan agar karir Bintang makin bagus. Bintang kemudian mengajak Nagita bertemu untuk terakhir kali sebelum dia pergi untuk waktu yang cukup lama. Namun setelah Bintang pulang, Nagita merasa sedih karena akan jauh dari Bintang dalam waktu yang cukup lama. Tapi tiba-tiba ada 9 pasien kecelakaan beruntun yang datang. Nagita pun harus menangani para pasiennya sementara Bintang menunggu di jembatan sambil membawa bunga. Selang beberapa jam kemudian, Nagita akhirnya selesai operasi. Nagita pun buru-buru pergi menemui Bintang. Sayangnya, saat Nagita sampai di jembatan, Bintang sudah tidak ada dan hanya ada bunga di sana. Nagita kemudian mencoba menghubungi Bintang, tapi malah diblok. Bintang yang kecewa pun pergi ke Surabaya. Beberapa hari kemudian, Nagita, Kevin, dan Inggit tiba di desa terpencil itu. Mereka kaget karena keadaan desa ini lebih parah dari Maribah. Peralatan medis di sana sudah tua dan kliknya hampir tidak layak pakai. Lalu di perjalanan, mobil mereka sempat dihadang oleh komplotan bajing loncat dan Nagita hampir diculik. Untungnya sebuah mobil tiba-tiba datang dan menyelamatkan Nagita. Pemilik mobil itu adalah seorang pria tampan dan tenggil yang bernama Brian. Di Jakarta, Larissa memberitahu Andra tentang kemalangan yang dirasakan oleh Nagita di desa. Andra pun tersenyum puas mendengarnya. Andra kemudian meminta Larissa mempertimbangkan pembelian alat pacu jantung yang diperlukan oleh rumah sakit. Larissa pun setuju. Di mes, Nagita tampak sedih. Ketika ditanya Inggit, Nagita bilang kalau besok peringatan hari meninggalnya mamanya Bintang. Nagita juga bilang ke Inggit kalau mamanya Bintang jadi korban tabrak lari. Nagita tidak tahu kalau Martin adalah orang yang sudah menabrak mamanya Bintang. Setiap tahun Martin datang ke lokasi kecelakaan dan menaruh bunga di sana sebagai bentuk rasa penyesalannya. Keesokan paginya, tukang bersih-bersih di rumah Brian yang bernama Ujang mendapati Brian pingsan di kamarnya. Ujang langsung telepon Suster Asti untuk memberitahu Nagita. Nagita pun bergegas mengecek keadaan Brian di rumahnya. Brian kemudian dibawa ke klinik dan ternyata dari hasil cek darah menunjukkan kalau Brian terkena demam berdarah. Anehnya, di saat sakit pun, Brian tetap tengil menggoda Nagita. Saat Andra sedang mengetik laporan, Andra lalu menelpon Dr. Sofyan untuk membahas kondisi tangannya yang masih sering gemetar. Maya, yang kebetulan masuk ke dalam ruangan untuk kasih laporan, akhirnya jadi tahu kalau tangan Andra bermasalah. Andra pun marah dan mengancam Maya untuk tidak cerita soal kondisi tangannya pada siapapun. Maya yang takut pun langsung berjanji akan menyimpan rahasia itu. Andra kemudian mengecek keadaan Dinda, tapi Dinda tiba-tiba sesak nafas. Andra panik dan segera meminta bantuan dari perawat. Tapi sayangnya nyawa Dinda tidak bisa diselamatkan. Ibu Dinda histeris, sementara Andra terpukul sedih. Pasha yang datang untuk menjemput Andra pun jadi cemas. Pasha kemudian memastikan apakah Dinda meninggal karena alat pacu jantung yang digunakan Andra. Tapi Andra bilang alat itu aman dan banyak dipakai di rumah sakit lain. Sementara itu, Nagita diantar oleh Jaka pergi ke perkampungan untuk memberikan vaksinasi. Tapi saat di perjalanan pulang, mobil mereka terjebak di antara perkalian 2 jawara desa.
Saat mereka sudah mau pergi dari jalan, mobil mereka tiba-tiba digebrak oleh dua anak buah Hafib Jawaya dari kampung Layur. Nagita pun terpaksa turun. Mereka kemudian membawa Nagita pergi. Nagita ternyata dibawa untuk mengobati Hafib yang perutnya tertusuk pisau dan kehilangan banyak darah. Meski ketakutan, Nagita mencoba mengobati Hafib. Selesai mengobati Hafib, Nagita seharusnya diantar sampai depan jalan dengan aman oleh kedua buah anak buah Hafib. Tapi di perjalanan, Nagita malah mau dilecehkan oleh mereka. Nagita pun ketakutan. Dia mencoba mengambil kayu dan memukul salah satu anak buah Hafib sebelum akhirnya berusaha kabur. Bagaimana nasib Nagita selanjutnya? Temukan jawabannya di Rekap Samudra minggu depan ya.